Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Muslim, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2019, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Kualitas Pertumbuhan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia. Proposal tesis ini dibimbing dan diarahkan oleh Profesor Dr. Andes Catur Sugianto, PhD. Latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi oleh berdasarkan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh dalam 4 tahun terakhir, puncaknya di tahun 2018 sebesar 5,17%. Namun mengalami penurunan kembali di tahun 2019. Hal ini disebabkan melemahnya perekonomian dunia yang salah satunya diakibatkan pandemik di akhir tahun 2019. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun sayangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih hanya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah lain seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Bisa dilihat di grafik sebelah kiri, di situ terdapat seberapa besar Jawa dan Sumatera berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jawa dengan pengaruhnya sebesar 59% dan Sumatera dengan 22%. Dua pulau ini yang paling menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian upaya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik atau berbasis pusat menjadi desentralisasi yang diterapkan tahun 2001 tidak menghilangkan masalah kesenjangan itu sendiri. Tercatat kesenjangan paling terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 0,392%. Kesenjangan yang meningkat menjadi sinyalnya kurangnya mobilitas, pendapatan yang berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Kesenjangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi pada bulan September 2018 tercatat sebanyak 25,67 juta penduduk. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret 2018 sebesar 0,28 juta penduduk dan 0,91 juta penduduk jika dibandingkan dengan bulan September di tahun 2017. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh pembahasan-pembahasan terdahulu di mana semua peneliti sepakat bahwa investasi sumber daya manusia di masa depan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika melihat jumlah penduduk usia produktif yang akan selalu meningkat di setiap tahunnya, namun yang menjadi perbedaan adalah faktor apa yang menjadi penting untuk menunjukkan investasi modal manusia itu sendiri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Menkyu dan kawan-kawan di tahun 1992, kemudian penelitian dilakukan oleh Kaushik di tahun 2007 dan Raban dan Menko di tahun 2011, mengatakan pendidikan sebagai faktor produksi mempengaruhi pendapatan real per kapita di beberapa negara, khususnya pada negara berkembang. Investasi modal manusia menjadi penting ketika perdagangan menjadi lebih terbuka dan infrastruktur publik yang lebih baik juga tersedia. Hasil lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya juga ditemukan oleh Islam di tahun 1995, baru dan di tahun 94 dan 96, juga dilakukan penelitian oleh Temple di tahun 98, itu menemukan bahwa pengaruh pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Hal yang menarik adalah faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri bukan hanya melalui pendidikan untuk meningkatkan investasi modal manusia, tetapi juga dalam modal kesehatan. Jika di sisi lain kesehatan juga menjadi bahasan menarik untuk pertumbuhan ekonomi dan masih terbatas jumlahnya, misalnya berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah sarana kesehatan seperti puskesmas bisa dilihat selalu meningkat setiap tahunnya, namun masih terjadi kesenjangan fasilitas kesehatan antar wilayah di Indonesia menurut Mulyanto. Penelitian yang dilakukan oleh Strauss dan Thomas di tahun 98, Timmer di tahun 2004 dan 2005, penelitian yang dilakukan oleh Well di tahun 2005, Richard hingga Thomas dan Usmani di tahun 2019, sepakat menemukan bahwa faktor kesehatan baik itu gizi, usia harapan hidup, infrastruktur kesehatan,
memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita seseorang. Sedangkan hasil lain yang berbeda didapatkan seperti dari Gatev dan teman-temannya di tahun 1971, Pitt dan Rosenwald di tahun 1984, Spurs dan Rachel di tahun 1997 mengatakan bahwa kesehatan itu tidak berpengaruh terhadap hasil kerja dan pendapatan seseorang bagi di negara maju ataupun berkembang. Kemudian rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah bahwa anggapan pertumbuhan ekonomi itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Kemudian ada kegiatan perekonomian yang masih ditopang paling besar oleh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian bahwa semua peneliti sepakat untuk investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu proksi untuk meningkatkan kualitas modal manusia itu di masa depan. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pola struktur perekonomian masing-masing provinsi di Indonesia dan sejauh mana pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan penting untuk meningkatkan kualitas modal manusia di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan kekurangan penelitian terdahulu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kegiatan produksi yang tidak hanya ditentukan oleh potensi negara yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar negara. Makanya, kenapa investasi modal manusia itu penting untuk dilakukan di masa depan. Pertumbuhan pendidikan dilihat sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pengembalian modal fisik dan mengatasi efek negatif pengangguran pertumbuhan ekonomi. Kemudian, menurut Strauss dan Thomas dan Well di tahun 2007 mengatakan bahwa kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mendapatkan hasil, yakni salah satunya yang dilakukan oleh Khaled Zidakis di tahun 2001 melakukan penelitian pada 258 wilayah dari 93 negara menggunakan periode 3 dekade. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk laki-laki, pendidikan yang tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk perempuan berkontribusi positif namun hanya pada tingkat sekolah yang rendah dan negatif untuk pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Garcia dan Solisnya-Ningsih di tahun 98 menggunakan data periode 1975 hingga 1993 menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh De Silva dan Sumarto di tahun 2015 menggunakan analisis data panel dari 300 kabupaten atau kota di Indonesia menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional. Modal kesehatan juga menunjukkan bahwa pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat regional. Penelitian terbaru dilakukan oleh Lukas dan Sobayo di tahun 2017 menggunakan data periode 1970 hingga 2015 dan model co-integration test dan error correction mechanism menemukan bahwa investasi modal manusia tidak memberikan hasil yang diharapkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditemukan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan alokasi dana kesehatan itu sendiri memberikan efek negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang diusung dalam penelitian ini adalah yang pertama, diduga terdapat variabel pendidikan dengan proksi rata-rata lama sekolah, jumlah sarana sekolah, angka partisipasi sekolah, dan periode kesehatan dengan proksi kejadian diare semua umur, kemudian jumlah sarana kesehatan dan angka harapan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia selama pengamatan tahun 2015 dan 2019. Kemudian hipotesis kedua adalah diduga terdapat pengaruh variabel kontrol, yakni Gini indeks, dana alokasi kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia selama periode pengamatan di tahun 2015 hingga 2019. Kemudian jenis penelitian dan sumber data yang dipakai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan metode dokumentasi pada periode 2015 hingga 2019. Data diperoleh dari Pusat Kementerian
Kesehatan dan juga Badan Pusat Statistik di Indonesia. Kemudian objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi. Variabel independen yang digunakan adalah variabel pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan oleh proksi-proksi masing-masing variabel. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini seperti variabel Gini Index, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, dan dana alokasi khusus untuk kesehatan. Deskripsi variabel yang bisa dijelaskan dalam penelitian ini seperti ini. Jadi beberapa data diambil dari Badan Pusat Statistik, juga dari survei Susenas, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Metode analisis yang dipakai adalah salah satunya adalah tipologi Klassen, di mana alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pada dasarnya, tipologi Klassen membagi daerah menjadi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita pada sumbu horizontal, di mana tipologi Klassen ini membagi kelompok daerah menjadi 4 kelompok. Yang pertama pada kuadran 1 yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kemudian di kuadran 2, daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kemudian ada di kuadran 3, daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dan yang terakhir ada di kuadran 4, yaitu daerah relatif tertinggal, di mana daerah relatif tertinggal ini memiliki tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Metode analisis selanjutnya adalah Gini rasio. Gini rasio atau Gini Index yang kita kenal adalah ukuran kesenjangan pendapatan agregat yang kayaknya berkisar antara 0 hingga 1. Jadi Gini rasio ini digunakan untuk mengukur kesenjangan antar daerah. Ada beberapa asumsi yang digunakan dari metode analisis Gini rasio, yakni jika nilai Gini sama dengan 0 maka tidak terjadi kesenjangan atau perfect equality. Jika nilai Gini sama dengan 1, maka terjadi kesenjangan yang sangat tinggi atau perfect inequality. Jika nilai Gini di bawah 0,4 termasuk dalam ketimpangan rendah. Jika nilai Gini di antara 0,4 sampai 0,5 termasuk ke dalam ketimpangan sedang. Dan nilai Gini di atas 0,5 termasuk ke dalam ketimpangan yang tinggi. Untuk alat analisis regresi, di sini kami menggunakan model dari JMM yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover di tahun 95. Menggabungkan persamaan turunan pertama dengan tingkat lag pada variabel instrumen, Bond dan Hofler di tahun 2001 menemukan bahwa turunan pertama pada estimator JMM terdapat bias ketika objek observasi bernilai lebih kecil karena variabel lag yang berfungsi sebagai instrumen yang lemah pada turunan selanjutnya. Untuk model persamaannya bisa dilihat di slide. Arellano, Bond, dan Bover di tahun 95 menggabungkan persamaan turunan pertama dengan tingkat lag pada variabel instrumen. Pada kondisi didapatkan bentuk persamaan sebagai berikut. Model JMM juga dilakukan untuk mengatasi masalah endogen yang terdapat di beberapa model selain JMM. Untuk uji spesifikasi model itu dilakukan dengan uji Arellano-Bond, di mana uji Arellano-Bond diperlukan untuk menguji konsistensi estimasi yang diperoleh dari hasil estimasi JMM dengan hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi pada first difference order ke I dan H1 terdapat autokorelasi pada first difference order ke I. Adapun bentuk persamaan dari uji Arellano-Bond dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian uji spesifikasi model yang kedua adalah menggunakan uji Sargan, di mana uji Sargan digunakan untuk mengetahui validitas penggunaan variabel yang jumlahnya melebihi jumlah parameter yang diestimasi. Hipotesis pada uji Sargan dapat ditulis sebagai berikut, yakni di mana jika H0 kondisi over identifying restriction dalam estimasi model valid
Dan H1 kondisi over identifying restriction dalam estimasi model tidak valid. Berikut adalah paparan proposal tesis yang saya lakukan bersama Profesor Dr. Anies Datur Sugianto, MA PhD. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan dipakai laptop tadi.